Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat tim penilai dan juga seluruh panitia dan juga peserta KPDI. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan Scopus AI di Perpustakaan Universitas Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penelitian mahasiswa. Di sini penelitian ini diketuai oleh Dr. Dina Mayasti SSM Komhum yang saat ini merupakan Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan saat ini izinkan saya Afias Kafirdosi Asmir untuk mempresentasikan penelitian kami. Baik, latar belakang kami memilih penelitian ini adalah melihat bagaimana saat ini perkembangan generative AI itu sudah sangat luas dan sudah digunakan secara masif oleh masyarakat, baik itu masyarakat umum, bahkan saat ini juga sudah merambah ke dunia akademik, sudah digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik lainnya. Jadi kita dapat melihat bagaimana perkembangan generative AI yang menghasilkan konten-konten multimodal, baik itu teks, audio, gambar, video, kemudian model 3 dimensi yang saat ini juga sudah difasilitasi gitu ya dengan teknik deep learning, sehingga AI ini sudah dapat berpikir, sudah dapat belajar seperti layaknya manusia, seperti itu. Dan seiring dengan perkembangannya kita dapat melihat bagaimana di tahun 2016 ini ada deep brain yang mampu menginterpretasikan teks menjadi gambar. Kemudian di tahun 2022 juga sama ada Mid Journey yang dapat menginterpretasikan teks menjadi gambar, dan yang mungkin yang paling hits gitu ya yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang gitu, apalagi mahasiswa, itu ada ChatGPT yang dapat menginterpretasikan teks atau pertanyaan atau prompt yang diajukan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan, seperti itu. Dan pada tahun 2024 mengingat memang ada kebutuhan terkait tugas akademik atau mungkin kegiatan penelitian, Scopus meluncurkan namanya Scopus AI yang fokusnya adalah sebagai research tool berbasis AI. Jadi Scopus AI ini adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam pemetaan penelitian, kemudian peningkatan kualitas referensi dan efisiensi penelusuran informasi. Dan kemudian pada tanggal 6 Mei 2024, Perpustakaan Universitas Indonesia melanggan Scopus AI sebagai salah satu research tool untuk menunjang layanan fasilitas yang dibutuhkan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Jadi layanan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan Sivitas Akademika di Perpustakaan Indonesia secara masif meskipun masih dalam tahap uji coba. Dengan kemampuannya untuk mengolah data besar untuk penelitian, di sini kami ingin melihat bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Scopus AI di Perpustakaan Universitas Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penelitian. Baik, di sini kami juga melakukan literatur review terlebih dahulu. Seperti apa generative AI di perpustakaan? Ini kami melihat bagaimana saat ini generative AI sudah digunakan untuk melakukan peningkatan pencarian dan temu kembali, kemudian katalogisasi, bahkan pembuatan metadata dan penyediaan layanan referensi dan informasi. Kemudian kami juga melihat bagaimana perkembangan generative AI ini di bidang akademik. Ternyata generative AI ini digunakan untuk menemukan ide penelitian dan alat bantu pembelajaran. Bahkan sudah digunakan untuk mencari topik-topik baru atau mungkin state of the art seperti itu ya. Kemudian juga digunakan untuk pembuatan query boolean, untuk tinjauan sistematis. Kemudian juga digunakan untuk pembuatan draft makalah penelitian. Namun dengan seluruh potensi yang dapat kita manfaatkan ini, tentunya ada tantangan besar yang sangat wajib untuk kita waspadai atau antisipasi, seperti itu. Ada tantangan etika, kemudian ada akademik, dan juga potensi ketidakakuratan dalam keluaran generative AI. Untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui forum group discussion. Jadi di sini kami menjaring 7 orang informan yang merupakan mahasiswa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang sudah menggunakan Scopus AI, dan memang sebagian besar merupakan mahasiswa tingkat akhir yang memanfaatkan Scopus AI ini untuk menyelesaikan
atau menelusur literatur review untuk tugas akhir seperti itu. Di sini ada 3 orang mahasiswa S2 dan juga 4 orang mahasiswa S1. Berikut adalah hasil penelitian yang kami temukan. Jadi di sini ada fitur Scopus AI yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penelitian. Yang pertama ada expanded and enhanced summaries. Jadi di Scopus AI itu hasil keluarannya berupa general summaries. Jadi di general summaries ini kita bisa melihat summaries secara umum dan juga referensi yang dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian terakhir dari hasil general summary itu ada angka 1, 2, dan 3. Nah, kalau diklik angka 1, 2, dan 3 itu merupakan referensi. Jadi ketika diklik Bapak Ibu dapat mengakses secara full baik ke halaman jurnal maupun full text PDF dari paper yang dirujuk seperti itu. Dan juga selain general summary, Scopus AI juga menawarkan expanded summary. Jadi kalau untuk di expanded summary ini sudah lebih luas. Kalau dilihat untuk di general summary itu satu topik pembahasan itu ada satu literatur. Tapi kalau di expanded summary itu satu topik pembahasan itu sudah bisa ada 1 atau 2 literatur yang digabungkan. Sehingga kita bisa melihat keterkaitan antara literatur yang ditawarkan oleh Scopus AI. Kemudian selanjutnya adalah konsep map. Konsep map ini mampu memvisualisasikan konsep-konsep utama yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi tujuannya adalah untuk melihat keterkaitan antara topik utama dan juga subtopik dari penelitian yang kita cari seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya menemukan keterkaitan antara satu topik penelitian dengan topik penelitian lainnya itu biasanya menggunakan bibliometrik, tapi di AI ini sudah disediakan konsep mapnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada topik expert. Topik expert ini merupakan akses kepada daftar pakar atau ahli di bidang tertentu. Jadi Bapak Ibu dapat melihat potensial kolaborator atau mungkin potensi author dalam topik tertentu. Kemudian juga ada Go Deeper. Go Deeper menyediakan akses ke artikel-artikel jurnal dan sumber akademik tambahan yang relevan. Jadi Go Deeper ini menyajikan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian kita. Jadi nanti kita dapat memilih pertanyaan mana yang kira-kira relevan dengan topik pertanyaan kita, dan ketika kita klik nanti akan ada informasi untuk menjawab pertanyaan dari penelitian kita seperti itu. Kemudian untuk hasil yang pertama, di mana pemanfaatan Scopus AI di Universitas Indonesia itu rata-rata memang direkomendasikan oleh dosen pembimbing, dan juga hanya ada satu informan yang mendapatkan informasi dari akun Instagram Perpustakaan Universitas Indonesia. Jadi memang di sini peran dari akademisi juga sangat penting untuk mempromosikan layanan perpustakaan yang dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan. 3 menit lagi, Mbak. Oke. Baik, ini hasil yang kedua yaitu efektivitas pencarian literatur dengan Scopus AI. Yang pertama yaitu kesesuaian hasil telusur, yaitu hasil Scopus AI ini baik dengan atau tanpa operator boolean itu menghasilkan jumlah yang sama, dan juga relevansi referensi. Scopus AI ini mampu memberikan referensi yang relevan, kemudian mudah diakses, dan juga fitur-fiturnya mungkin seperti general summary atau expanded summary menyediakan ringkasan informasi yang lebih rinci untuk meyakinkan pengguna bahwa jurnal tersebut benar-benar relevan dan dapat menjadi rujukan penelitian. Dan juga ketersediaan fitur pemetaan dan analisis penelitian seperti tadi ada Go Deeper, konsep map, kemudian juga ada untuk author dan sebagainya yang memang sangat membantu untuk pemetaan topik penelitian. Dan juga yang keempat adalah tampilan dan navigasi user friendly. Tampilannya meskipun sederhana tapi ternyata dinilai efektif oleh informan. Kemudian kebaruan referensi. Jadi kalau Bapak Ibu mencari literatur di Scopus AI, itu yang dikeluarkan adalah referensi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.
Kemudian untuk kendala dalam pemanfaatan Scopus AI yaitu kesulitan mendapatkan artikel yang sesuai untuk topik-topik yang jarang diteliti. Kemudian masih ada beberapa artikel berbayar dan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, mungkin bahasa Spanyol dan sebagainya yang tidak mudah untuk dimengerti. Kemudian kekhawatiran terkait integritas akademik, kemampuan berpikir kritis dan potensi plagiarisme. Kemudian yang keempat, ini kami melakukan perbandingan juga antara Scopus AI dengan jenis AI lainnya yang memang sering digunakan oleh para informan kami, di mana kalau misalnya di ChatGPT dan juga di Copilot ini mampu menjawab berbagai macam prompt, namun hasil penelusuran tidak langsung merujuk pada referensi yang digunakan, sedangkan untuk di Gemini mungkin masih dapat memberikan referensi dengan link yang dapat tertaut langsung dengan sumber informasi induknya, tetapi memang untuk hasilnya tidak semuanya kredibel karena memang bukan artikel terindeks. Sedangkan untuk Scopus AI ini dapat menjawab berdasarkan keyword dan langsung menyediakan summary dan akses artikel dari jurnal terindeks Scopus yang terbit 10 tahun terakhir. Kemudian untuk potensi penggunaan Scopus AI, di sini sangat penting untuk mengembangkan Scopus AI secara berkelanjutan atau secara sustain, di mana untuk dinilai Scopus AI ini mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas referensi yang digunakan dalam penelitian dan tugas akademik, dan juga namun memang dinilai masih pentingnya sosialisasi dan pelatihan untuk penggunaan Scopus AI. Namun secara keseluruhan memang narasumber memberikan dukungan kuat untuk keberlanjutan langganan Scopus AI oleh Perpustakaan UI karena kredibilitas, akurasi, dan efisiensi Scopus AI dalam mendukung penelitian akademik. Untuk kesimpulannya, pemanfaatan Scopus AI mampu menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pencarian literatur akademik melalui fitur-fitur unggulan yang ditawarkan seperti expanded summary, go deeper, visualisasi, dan visualisasi konsep map. Dan juga meskipun memiliki potensi besar, tapi memang masih ada beberapa kendala yang perlu diantisipasi, seperti kesulitan dalam menemukan literatur untuk topik yang kurang umum, kemudian akses terbatas terhadap artikel berbayar, kendala teknis seperti server error, dan juga kekhawatiran integritas akademik. Dan sebagai saran, di sini berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menyarankan untuk dilakukannya peningkatan pelatihan karena di sini dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada pengguna potensial untuk memaksimalkan pemanfaatan fitur-fitur Scopus AI. Kemudian diperlukannya adanya pengembangan fitur-fitur baru, di mana kontinuasi pengembangan fitur-fitur seperti analisis sentimen, visualisasi data, dan integrasi dengan teknologi AI lainnya seperti AI detektor, dan juga diperlukannya adanya peningkatan aksesibilitas berupa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap literatur ilmiah yang relevan, termasuk negosiasi akses terhadap artikel berbayar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.